Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Listening and Speaking for Career Development atau menyimak dan berbicara untuk pengembangan karir adalah mata kuliah dalam Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditujukan untuk mahasiswa di tahun pertama, terutama mahasiswa di semester 2. Mata kuliah ini berupaya untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam konteks pengembangan karir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 4 SKS di mana mahasiswa akan mempelajari beberapa keterampilan mendengarkan dan membaca dalam beberapa topik. Yang pertama adalah tentang bagaimana untuk mempresentasikan produk dan perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana untuk mempresentasikan sebuah presentasi dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah tentang bagaimana untuk memahami career path dan menjelaskan tentang career path yang dimaksud dan terkait career development secara umum. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 meeting dalam satu semester, di mana dalam 16 meeting ini dilakukan secara online dan juga offline. Pembelajaran offline dilaksanakan dengan pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas, sedangkan pembelajaran online atau pembelajaran daring dilaksanakan dengan dua moda. Yang pertama adalah synchronous dan yang kedua adalah asynchronous. Asynchronous meeting dilaksanakan dengan memberikan materi dalam Learning Management System yang di UMY dinamakan dengan My Class, di mana dosen akan memberikan materi berupa materi dalam bentuk PDF, video, atau tautan ke dalam website yang diikuti dengan beberapa aktivitas pembelajaran seperti discussion forum, kemudian assignment, quiz, dan seterusnya. Sedangkan synchronous meeting dilaksanakan dengan pembelajaran atau tatap maya dengan platform MS Team, di mana dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran dalam platform MS Team tersebut. Aktivitas pembelajaran dalam mata kuliah ini mengimplementasikan beberapa jenis aktivitas atau strategi. Beberapa di antaranya adalah presentasi, kemudian role play, dan juga simulasi. Hal ini sangat bergantung dan sangat dipengaruhi oleh dua skill yang dipelajari dalam mata kuliah ini, yaitu skill mendengarkan dan skill berbicara. Adapun beberapa hal yang kemudian diimplementasikan sebagai bentuk dari implementasi Kampus Merdeka adalah bahwa mata kuliah ini juga mengupayakan untuk pengimplementasian problem-based learning dan juga case-based learning. Adapun contoh dari video pembelajaran akan kami tampilkan dalam video berikut, yang merupakan salah satu contoh dari pertemuan online dengan menggunakan platform MS Team yang dilakukan secara sinkronis. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full dulu atau kita langsung potong-potong? Full dulu aja ya. Alright, sir. Oke. Hello, everyone. Welcome to public speaking. Sudah suaranya oke? Is it clear? Okay, sir. Okay, good. Okay. So what do you think? So basically when you present something in front of the class, then it's quite often that you have very natural ability to present the presentation. So what I mean was that presentasinya ala kadarnya, presentasinya
sesuai dengan kemampuanmu saja waktu itu. You do not practice well dan seterusnya. It happens to Ranjit at that time in the first scene. So please give comment. Yang pertama itu ada di scenes pertama. It is the bad presentation. The first, the speaker was reading the text all the time. So when you are going to present a presentation, so avoid reading. Jadi membaca itu mohon untuk dihindari. Kecuali if you use the note to be kind of reminder and it only contains important points or simple sentence. Jadi kalau untuk mengingat-ingat, kalau untuk membantumu untuk melancarkan apa yang kamu presentasikan, it is okay. But please avoid reading. Nah, biasanya some of you itu akan cenderung untuk membaca teks itu kalau dalam presentasinya berisi tulisan yang relatively many. Jadi kalau slide-nya itu sentence-nya sangat banyak, maka kecenderungan kalian akan membaca. Tapi kalau slide-nya itu contains only few sentences, maka di situ kalian akan improvisasi. You need to elaborately explain the points, dan itu menjadi hal yang bagus. Yang kedua adalah face the audience. Nah, the first presenter didn't do eye contact, didn't communicate to the audience well. Maka kalian perlu untuk membiasakan untuk membangun eye contact yang baik. So you need to build your confidence. Tidak semua orang itu terlahir seperti Mas Ayu yang urat malunya udah putus nggak bisa disambung gitu. Putusnya agak fatal itu. Astagfirullah. You need to develop your confidence. You need to start being confidence dengan yang kemarin Pak Andi sampaikan, terapi kecil-kecil. The more you train to be confident, maka kalian akan menjadi lebih fleksibel, lebih enak untuk communicate with audiences itu dengan mengembangkan eye contact. Kemudian yang berikutnya adalah please say louder. Jadi not all of you have very loud voice. Ada yang suaranya pelan, ada yang suaranya cempreng, ada yang suaranya menggema. Jadi usahakan kalian bisa untuk mengadjust. Kalau kalian suaranya cenderung lemah, maka kalian perlu to speak louder. Tapi kalau kalian sudah a loud speaker, maka kalian tidak masalah. Kalian cuma tinggal ngomong seperti biasa. Kemudian avoid everything that disturb your presentation. Ini yang saya yang tadi sampaikan. Apa-apa yang kira-kira mengganggu itu mohon untuk disingkirkan atau diantisipasi. One of the most important device atau thing that commonly disturb you adalah mobile phone. So while you are presenting something, do not forget to turn off your mobile phone. If you think you need to go to the bathroom before presenting, then do it. If you want to eat, if you want to drink something, do it before presenting. If you want to say something to your friend, if you want to complete all the equipment, then do it before presenting. Jadi selama presentasi, kalian tidak diganggu dengan hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan. And of course, seberapa bagus pun kalian dalam berbahasa Inggris, itu kalian tetap harus prepare the presentation. Jadi pengalaman, I have an experience, ketika saya merasa bahwa ini gampang saja, cuma tinggal ngomong saja. Tetapi ternyata ketika itu tidak disiapkan, maka hasilnya kurang sempurna.
So do not be kind of arrogant people, orang yang overconfident, tetapi persiapkan itu. And what I said earlier, bahwa kalian yang punya kemampuan speaking yang bagus, you have more opportunity, you have more ability to do presentation better. Tapi bagi kalian yang kurang, you need to prepare more. Jadi preparation akan menyelamatkanmu. Okay, that is the first scenes of the video. I will show you the second scenes, dan kita mulai untuk membahas kenapa ini untuk scenes berikutnya itu dianggap sebagai scene yang baik. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Jorge, could you dim the lights, please? Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Great work, Ranjit. I want you all to reflect on how much stronger today's presentation was. Ranjit looked us in the eyes, he spoke clearly, he smiled at us, and he used a personal anecdote to help us feel more connected to him. Well done. Thank you, sir. Like them. Yes. Oke. Padahal kamu confident-nya sangat bagus, tapi kalau Ya kalau confident mah confident sir, tapi kalau wis ngomong ki lho wis apa ya? Oke, Hafifah Widi Arifin, what is your opinion? My opinion, if I'm afraid if I'm wrong to speak, so I'm afraid to answer the question from my friend. So you are afraid of making mistake? Yes. Okay, let me tell you about this. I cannot tell it as a secret, but it is kind of general belief about what Indonesian learner or student think. Jadi gini guys, many of us as Indonesian students itu punya belief, punya kepercayaan bahwa when we speak in a very good grammar, padahal in a reality orang native speaker ketika berbicara itu they do not really refer to good grammar. Jadi grammar mereka itu tidak mereka pikirkan as long as the meaning is completely delivered. Asalkan lawan bicaranya bisa menangkap, maka itu enough, itu cukup ketika ngomong. Nah, our experience of having grammar starting from maybe elementary
junior high school, senior high school, kemudian sampai kalian kuliah, itu tertanam dalam benak kita bahwa when we are going to speak, then we should make sure that the grammar is correct. Dan itu butuh waktu. Dan ternyata itu adalah penghalang terbesar for you for speaking fluency. Jadi penghalang terbesarnya adalah, walaupun confident juga masuk sebagai faktor, tetapi grammar itu adalah tipikal faktor yang membatasi kalian untuk being fluent. Jadi rekomendasi saya adalah kalau Anda mau mengejar fluency, Anda harus mengesampingkan grammar. Grammar comes later. Yang perlu kalian lakukan adalah you start speaking, you speak, you are familiar to express your feeling, your point, your message. Nah, setelah itu step by step you can fix or revise the grammar. Grammar itu nanti belakangan aja kalau udah cas-cis-cus. Dan orang-orang yang pede itu akan lebih banyak opportunity daripada orang yang punya kemampuan tetapi tidak pede. Jadi Mas Ayu itu besok punya kesempatan banyak itu. Kepedean itu nanti bisa jadi he's easier to find job, he's easier to find husband, he's easier to find many things daripada yang kalian nggak boleh itu minum wine itu nggak boleh itu minum wine. Homer. Jadi kalau yang terakhir Pak Andi sampaikan ini kayak life lesson, ini pelajaran hidup. Kalian orang Indonesia atau lebih khususnya orang Jawa atau lebih khususnya orang Yogyakarta dan sekitarnya, kalian punya kelemahan tentang bagaimana kalian menjual diri kalian. Jadi, if you are capable enough, if you are good enough at something, kalian kurang dalam memunculkan kemampuan kalian. So you keep silent, you are underconfident, dan seterusnya. Jadi bahasa singkatnya adalah orang yang jago kalah sama orang yang pede. Orang yang pintar tapi diam kalah sama orang yang nggak terlalu pintar tapi banyak omong. Saya bisa Pak, itu saya kerjakan walaupun actually dia tidak bisa atau dia perlu belajar lagi, tapi dia is confident to take the job. Daripada kayak gitu saya aja mah bisa, but you didn't say anything. Jadi over PD itu dalam konteks yang sesuai itu sangat bagus. Nah, itu over PD itu kayak kanan kiri. Okay, Mustira, are you there? Yes, sir. Can you check how many minutes that we have this class today? Sudah 52 menit, sir. Really? Dari awal kali kamu record tadi? Dari awal kan tadi udah dimatiin. Terus dilanjutinnya tadi hitungannya baru 52 menit. Oh, itu udah cukup itu. Ready, guys? Do you want to say something? No? I think that we have enough time for our online class. Sudah ya? Berarti Pak Andi ngasih highlight lagi ya, ngasih underline lagi ya. When you do a presentation, one, please avoid reading. Avoid reading. It's better for you to provide the presentation into small notes or small points. Baru kemudian kamu jelaskan secara detail poin-poin itu seperti apa. Yang kedua adalah build eye contact atau communication between you and your audience. Kemudian lebih lengkap lagi, you can provide a very natural gesture. Saya tidak tahu how to train you with this gesture, but maybe you can start by having a big mirror in your room, and then you talk like you are a very professional speaker in front of your mirror. Kayaknya udah
udah sering. Kemudian speak clearly with good intonation, with good fluency, and etc. Kalau kamu adalah fluent speaker, ini hanya perlu disiapkan saja. But if you are not a fluent speaker, then you should prepare more. You should study more. You should train more. Orang yang tidak terlalu fasih dalam berbahasa Inggris, fluensinya nggak terlalu bagus, akan ketolong dengan persiapan yang baik. Kemudian, avoid anything that disturb you while you are presenting the presentation. Jadi kalau misalnya itu terkait HP yang masih nyala, matikan. Kalau kamu kira-kira ingin pergi ke kamar mandi, lakukan. Jangan sampai ketika presentasi hal yang tidak diinginkan terjadi. If you want to menyiapkan misalnya pick up plan, misalnya laptopnya mau ambil 2, atau misalnya set the device kayak proyektor, itu lakukan sebelum presentasi. Okay, do you have any question, guys, after a brief explanation by me? No? Everything is okay? You cannot wait to prepare your iftar? Jam berapa ini kita ngomongin buka puasa? Okay, your best is iftar menu apa? Yang paling nggak ada ketika buka puasa? Ayam. Pisang hijau. Ayam. Pisang hijau. UMB Boga. Empek-empek. Empek-empek. Cireng. Cireng. Okay. Ayam. Iya. Gorengan. Iya, gorengan. Nasi. Ya, gorengan nggak boleh kelupaan. Kalau Pak Adi biasanya cuma sama teh panas, udah gorengan teh panas itu udah tenang gitu loh, mau makanannya apa, nasinya apa, sarinya apa, lauknya apa, tidak peduli asalkan ada 2 itu. But the most delicious food is your mama, your mother food. Jadi if you plan not to go to your hometown, tidak mudik, itu usahakan untuk bisa silaturahmi ke teman-teman dekat Jogja maksudnya, jangan sampai nggak mudik, because it is very sangat menderita kalau kamu Idul Fitri di Jogja di kos gitu. Iya, aku Apalagi pernah. takbiran itu Kamel akan meneteskan air mata. Tiap tahun, Sir, tapi nggak nangis. Ya, kamu hatimu sudah beku itu. 2 tahun aku juga pernah. Ya, oke. I think that's all for today. Andika itu 3 tahun katanya nggak pulang, berarti respect. Berarti udah jelas keluargamu sudah tidak menerimamu, anakku. Iya, sudah dibuang kau. Coret dari kakak. Kamu cuma nggak nyadar aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, Mustira Thank you, sir. Di stop recording, Mustira. Thank you. Demikianlah keseluruhan video presentasi untuk mata kuliah Listening and Speaking for Career Development. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.